Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita lanjutkan kembali pengajian kita dengan membaca atau mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini insyaallah bab yang kita pelajari di sini ya tentang masalah amanah yang selalu kita dengar dalam agama ini, bahwa kita ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita mau pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il amanati wal iman min ba'dil qulub. Bab yaitu tentang diangkatnya amanah dan iman dari sebagian hati manusia. Wa urdal fitan, dan kita diperhadapkan atau dihadapkan kepada fitnah alal qulub, kepada hati. Artinya hati nanti akan berhadapan dengan peristiwa fitnah, ujian dan sebagainya. Itu yang kita mau pelajari di sini, bagaimana Rasulullah menggambarkan ini semua, bagaimana Nabi membicarakan perkara ini kepada kita, kepada umatnya ini, dalam hal yang berkaitan dengan amanah ini. Dalam agama kita sudah pasti, sudah jelas dan tegas itu. Keterangan agama kita sudah tegas dengan kita pahami bersama bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Artinya amanah itu juga ukuran agama. Sehingga ketika amanah itu kita jalani, kita penuhi dengan sebaik-baiknya, kita jalankan sebagaimana mestinya, maka agama kita semakin nampak menjadi kenyataan dalam hidup kita seperti itu. Dan setelah amanah ini lalu kita main-mainkan, kita jatuhkan diri, tidak melaksanakan amanah, tentu dengan itu ukuran agama kita menjadi jatuh pula. Karena itulah yang selalu menjadi perhatian Nabi kepada kita semua. Nah, lagi yaitu diperhadapkan fitnah kepada hati. Artinya kita hati ini ada saatnya kita berhadapan dengan satu fitnah, ujian, cobaan. Dapat kita buatkan satu contoh. Alangkah inginnya kita punya harta banyak, kan begitu ceritanya. Hati kita sangat ingin sekali rasanya kita berduit banyak, punya uang banyak. Ingin rasanya kita ini menjadi orang yang terkenal dengan segala yang kita inginkan begitu. Tapi ketika keinginan kita untuk mendapatkan harta itu, kita diperhadapkan dengan ujian. Kadang-kadang harta itu kita bisa dapatkan, tapi biasanya kalau dilihat kayaknya kita bohong sedikit. Paham? Oh, saya bisa dapatkan uang ini dengan jumlah sekian ini, tapi saya harus menipu sedikit membodoh-bodohi orang, atau dengan cara-cara yang sifatnya itu sudah fitan, sudah cobaan, karena kita sudah diperhadapkan dengan materi harta yang banyak, tapi kita diperhadapkan dengan cara atau bentuk perolehannya. Itu kan sudah merupakan satu hal yang sangat
nyata dalam hidup ini bahwa kita diperhadapkan dengan fitnah, cobaan, fitnah keluarga. Kita juga akan seperti itu, bertemu dengan fitnah keluarga, artinya berhadapan dengan keluarga. Kita juga kadang mendapatkan ujian, umpamanya ada masalah dalam hal yang sifatnya ya perkara-perkara lah. Ternyata dalam satu masalah sebenarnya kalau dilihat dari yang sebenarnya itu keluarga kita dalam hal itu, misalnya keluarga yang salah itu adalah keluarga kita. Dalam perkara-perkara perebutan hak milik dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau jalani yang sejujurnya, keluarga kita harus kalah di sana. Karena orang lain lebih lengkap datanya dan sebagainya. Tapi timbul perasaan ingin sekali rasanya kita memenangkan keluarga, karena namanya keluarga. Dengan segala macam timbul di hati, keluarga tentu saya harus bela, tapi itulah ujiannya. Bagaimana kita membela keluarga kalau dia yang salah? Bagaimana jadinya? Kita mau mendukung keluarga kita kalau dalam hal itu keluarga kita yang salah, orang lain yang benar. Timbullah menjadi ujian keluarga. Di saat seperti itu keluarga itu menjadi ujian lagi, itu menjadi fitnah lagi bagi kita. Jadi harta ujian, keluarga ujian, dan segala hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Itu namanya al-fitan alal qulub. Fitnah itu dihadapkan ke hati kita, ujian itu diperhadapkan kepada kita, karena kita tentu harus mengambil keputusan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita harus mengambil keputusan yang sesungguhnya, kadang tidak tercapai yang kita inginkan. Kalau saya harus jujur, umpamanya dalam perolehan harta, haruskah jujur? Keuntunganku hanya sampai sekian. Saya harus jujur, niscaya saya bisa capai hanya sekian. Itu contoh. Itu nanti kita lihat bagaimana hal-hal seperti itu dalam ajaran agama kita ini. Baik, kita masuk hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Artinya ini ada hadis yang penyampaiannya, perolehannya itu melalui sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Qala, dia berkata, ini Hudzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berbicara kepada kami. Rasul Nabi Muhammad berbicara kepada kami. Haditsaini, dua cerita, dua pembicaraan. Ada dua pembicaraan yang Nabi ceritakan kepada saya. Terus dua itu katanya, ini kata Hudzaifah, ra'aitu ahadahuma, saya telah melihat salah satu di antara keduanya. Karena ada dua, yang satu saya sudah lihat. Wa ana antazirul akhar, dan saya masih menunggu yang satunya lagi. Karena dua cerita Nabi kepada saya, dua pembicaraan Nabi, yang satu saya sudah lihat langsung dalam kehidupan ini, yang satu itu belum saya lihat sekarang, entah kapan. Tapi yang jelas begitu ceritanya. Sahabat bernama ini tadi, sahabat ini namanya Hudzaifah. Sekarang cerita selanjutnya mengatakan, haddatsana, Nabi berbicara kepada kami, annal amanata, bahwasanya amanah itu nazalat fi jadri qulubir rijal, turun di pangkal hati manusia atau orang. Artinya apa? Amanah itu ada di lubuk hati manusia, itu adalah fitrah. Maksudnya hati itu fitrah, asal dasar kesucian, asal
kita modal kesucian yang kita bawa lahir ke dunia, hati kita itu jujur. Termasuk kan kita mengakui keesaan Allah. Jadi maksudnya fitrah, dasar asli jiwa manusia itu, asal kejadian manusia itu dalam dasarnya itu ada amanah di situ. Ada amanah. Artinya ada persiapan untuk melaksanakan amanah itu. Karena hati kita suci. Kan sudah biasa kita dengar umpamanya kalau Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dasar manusia itu semua lahir dalam keadaan bersih, suci. Artinya kita memang punya modal. Kita lahir dari rahim kandungan bunda kita datang ke dunia ini, sesungguhnya persiapan agama dan kebaikan ada di dalam hati kita. Ada. Karena memang Allah menciptakan kita dalam keadaan bersih, tidak ada titik, tidak ada noda, tidak ada sekali. Tidak ada. Begitu dalam hadis kursi juga, khalaqtu ibadi hunafa'a. Saya itu ciptakan hambaku lurus, bersih, tidak ada titiknya, tidak ada kotorannya hatinya. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya fajtalatus syayatin, dia diselewengkan oleh syaitan. Mungkin karena kurang terdidik, kurang terjaga, sehingga pengaruh kehidupan, pengaruh pergaulan akhirnya membuat fitrah itu menjadi rusak. Modal dasar itu hilang. Itu akibat. Nah, sekarang di sini Nabi sudah mengatakan amanah itu turun di lubuk hati seorang atau manusia. Summa alimu, kemudian mereka dapat mengetahui, maksudnya amanah itu dapat dipahami dan diketahui secara utuh, secara sempurna, secara beres. Itu minal Quran, dari Al-Quran. Jadi hati itu memang punya persiapan dasar untuk menerima tugas yang bersih. Terus datang Quran, tambah mengertilah kita. Kita tambah mengerti amanah itu, tambah mengertilah kita tentang tanggung jawab itu. Amanah itu kan sebuah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita yang kemudian akan dipertanggungjawabkan. Itu kan amanah. Agama ini kan jelas amanah. Quran ini kan amanah. Jelas sekali agama ini amanah. Bagaimana sebentar kita bisa menjalani hidup ini secara agama? Datanglah Al-Quran mengajar kita bagaimana hidup yang benar. Dan hati siap, karena kita punya dasar dari kandungan bunda kita lahir dengan membawa suci, bersih kita lahir. Quran datang merinci amanah-amanah. Tubuhmu semua yang Allah berikan itu amanah kepadamu. Panca inderamu itu amanah, pikiran, otak apa itu amanah, jangan sembarang gunakan. Jangan dirusak-rusak amanah itu. Ya, panjang cerita ini. Nah, kita kembali kepada dasarnya, bahwa Quran itu datang dan itulah yang memberitahukan kepada manusia yang hatinya tadi sudah ada dasar amanahnya. Nah, tsumma alimu minas sunnah. Kemudian mereka lagi mengetahui dari sunnah. Artinya bertambah lagi pengertian kita tentang amanah itu karena adanya hadis. Ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentu juga bisa memahami itu semua. Kita bisa paham itu semua. Betapa banyaknya penjelasan agama yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau tentang amanah.
Banyak sekali Al-Quran bicara tentang amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Saya pernah menghadapkan, kata Allah, saya sodorkan amanah itu kepada langit dan bumi. Ayo, langit, bumi, ayo, siap terima ini? Fa abaina yahmilna. Tidak sanggup itu bumi. Takut. Nah, kemudian siapa yang terima? Kita manusia yang terima. Nah, persoalannya amanah ada pada kita lah begitu. Nah, singkatnya bahwa kita sudah bertanggung jawab hidup. Karena kita lah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan syariat agama melalui Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amanah. Yang ini amanah yang begini menurut tadi cerita dari Hudzaifah sahabat Nabi ini, itulah yang dia maksudkan. Saya sudah lihat itu. Karena mereka sudah melihat dalam kenyataan sahabat-sahabat yang hidup dengan Quran dan Sunnah, luar biasa mereka semua menjalankan amanah. Tidak ada yang main-main. Amanah yang sudah dibuktikan oleh para sahabat, oleh para kaum muslimin di masa Nabi itu sudah terlihat dalam kehidupan di setiap masa, setiap saat. Mereka sudah istilahnya sampai habis jatah umur mereka. Semua sudah membuktikan itu. Ini sudah kita lihat dari kalangan sahabat, orang-orang yang hidup bersama mendampingi Nabi menjalankan syariat agama Quran dan Sunnah ini, betul-betul mereka sampai amanah. Amanah luar biasa. Ketika Nabi mengatakan sampaikan hadisku, contohnya Nabi pernah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan keterangan agamaku walaupun satu ayat. Terus ada sahabat sampai dia berkata sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia berkata, seandainya orang sudah meletakkan pedang di leher saya. Itu gambaran cerita sahabat. Seandainya engkau meletakkan pedang pada leher saya, sehingga istilahnya karena pedang sudah di leher, sudah di tengkuk, sudah tinggal menunggu hitungan 1, 2 untuk tarik. Tapi kalau saya masih yakin dan masih ada pernapasan saya masih yakin bahwa 1 atau 2 atau 1 hadisnya Nabi masih bisa kuucapkan sebelum pedang itu memutuskan leherku. Niscaya 1 hadis itu saya masih mau ucapkan sebagai bentuk amanah. Itu sahabatnya Nabi. Sebegitu. Walaupun umpamanya pedang sudah di leher, tinggal 1 tarik sudah menjelang kematian, sudah tinggal mau ditarik. Tapi saya kalau masih ada, saya masih bisa menyebut 1 hadis. Saya akan menyebut 1 hadis itu sebagai bentuk amanah bahwa saya telah menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bentuk amanahnya orang. Itu bentuk rasa tanggung jawabnya orang di masa Nabi. Dan itu terlihat itu di kalangan kaum muslimin. Dibaca oleh semua pihak. Bagaimana orang itu melaksanakan amanah dengan sesungguhnya. Nah, tidak satu pun yang menyimpan, tidak satu pun yang menyeleweng. Itu sisa kita bagaimana banyak membaca riwayat atau kehidupan sahabat-sahabatnya Nabi yang mulia itu semua. Butuh memang kita waktu untuk belajar. Bagaimana melihat orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi membawa dan menyampaikan amanah itu. Sehingga kita bisa melihat dan membanding-bandingkan bagaimana pula dengan kita yang hidup di masa kini. Kira-kira kita dengan ukuran itu semua, apa ada kemungkinannya kita bisa sama dengan mereka atau tidak? Itu harus kita banyak membaca sejarah. Nah, jadi sekarang amanah ini sudah Quran, hadis atau sunnah tadi itu sudah. Jadi Quran dan hadis itu sudah membaur dengan hati kita. Karena hati di situ ada persiapan untuk melaksanakan amanah dan itu terbawa lahir. Terbawa lahir. Nah, kalau begitu
berarti jadilah manusia itu melaksanakan amanah karena sudah mengerti di mana letaknya amanah. Apa-apa yang berupa amanah, bagaimana menjalankan amanah itu kan sudah diketahui berdasarkan Quran dan hadis. Nah, terus kata Hudzaifah ini satu. Nah, terus kalau berbicara tentang amanah, itulah kata Hudzaifah. Nah, yang saya tahu dari Nabi. Yang kedua, wa haddatsana ar-raf'iha. Dan Nabi juga berbicara kepada kami tentang diangkatnya amanah. Artinya diangkatnya amanah dilepaskan dari kita. Diangkatannya pergi, dicabut amanah itu, artinya bagaimana jalan ceritanya ini, kata sahabat ini, bagaimana jalan ceritanya ketika amanah itu hendak dihilangkan dari hati manusia. Nah, siapa yang berbicara? Nabi berbicara kepada Hudzaifah tentang bagaimana amanah itu ketika diangkat dari manusia, diangkat dari hati manusia. Yanamur rajul, tidur seseorang, an-naumatah, dengan satu tidur, fatuqbadul amanatu, lalu amanah itu dicabut dari hatinya, min qalbihi, dari hatinya. Dalam keadaan tidur seseorang itu, amanah itu dicabut dari hatinya. Fayadallu atharuha, lalu tinggallah bekasnya, mithlu atharil waqti, seperti bekasnya warna yang sudah tidak asli. Al-waqti itu warna yang sudah bukan aslinya, ya kayak warna hitam sudah tidak ada aslinya lagi. Maksudnya ketika amanah itu sudah mulai tercabut, maka warna dasar hilang. Ketika amanah itu tercabut, hilang warna dasar. Apa warna dasar? Ya tentu warna aslinya. Karena hilang warna aslinya, tinggallah warna yang tidak asli, sehingga kelihatan seperti mau dibilang hitam. Apalah namanya yang jelas, bukan aslinya lagi. Warna sudah bukan warna yang sebenarnya. Nah, jadi kemudian summa, lalu kemudian lagi, yanamun naumata, tidur lagi dengan satu tidur, fataqbadu, tercabut lagi, fayabqa atharuha, maka tinggallah bekasnya amanah yang tercabut itu, misal majlis, seperti apa itu istilahnya, gembung. Seperti yang biasa kalau orang habis termakan api, biasa ada kembung. Itu dalam istilah di situ, mislal majlis, seperti kembung, karena pernah tangan umpamanya kalau terlalu banyak pakai kapak kerja keras, biasa ada kembung-kembungnya, itu namanya al-majl. Seperti bekas. Karena kembung, karena maka tangan itu berbekas karena biasa lama menggunakan kapak, sehingga dia kelihatan seperti ada pengaruhnya. Nah, misalnya kajamri dakhrajtahu, seperti bara api, dakhrajtahu ala rijlika, yang kau gulingkan di kakimu, yang kamu mainkan di kaki. Umpamanya ada bara api yang kena kaki begitu, apa jadinya kaki kalau sudah kena bara api? Tentu menimbulkan juga kembung. Itu gambaran Nabi begitu. Nah, jadi ada pengaruh. Nah, jadi seperti kalau api itu kena pada kaki, fanafita, jadilah dia gembung. Orang Bugis bilang mas sempong. Mas sempong ini nasabat naleluk ki api. Nah, jadi fatarahu muntabira, maka kau lihat dia itu bekas tadi itu karena dimakan api, kita lihat dia itu bengkak, kelihatan bengkak. Walaisa fihi syai'un, padahal tidak ada sesuatu padanya, kelihatan saja begitu bengkak.
Nah, maksudnya pasti kalau amanah itu sudah tercabut, pasti ada pengaruhnya yang jelek. Akan membawa pengaruh yang jelek. Oleh karena amanah tadi sudah hilang, dicabut. Bagaimana akibatnya itu? Fayasbihun nasu, maka jadilah manusia itu yatabayauna, mereka berjual beli, fala yakadu ahadun, maka hampir tak ada seorang lagi yu'addil amanata, yang dapat menunaikan amanah. Artinya ketika amanah itu sudah dicabut dari hati seseorang, susah lagi mendapatkan orang yang berjual beli dengan mau jujur. Di situ Nabi mengambil ukuran. Lihatlah orang yang tidak punya amanah dalam berjual beli umpamanya. Tidak ada kejujuran yang bisa kita rasakan dari orang itu. Apa itu bohong atau bagaimana ya? Macam-macam lah orang. Untungnya sudah berlipat masih dibilang belum sampai modal. Bagaimana bisa orang? Itulah orang yang tidak punya amanah. Kalau Nabi membicarakan tentang jual beli, orang yang sangat jujur dalam berjual beli, bahkan dalam hadis yang lain terangkan bagaimana mulianya orang itu yang berjual beli, membeli atau menjual. Itu di dalam hadis itu Nabi katakan, orang itu dilihat mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menjual. Tidak terlalu orang Bugis bilang, dek nama itu kata si getel. Dek nasi getel wega manihata we. Kita bisa jadi samhan, artinya masagena orang Bugis begitu masagena. Jadi kalau misalnya kita berjual beli, kita masing-masing orang amanah. Kalau kita punya amanah, ada keinginan untuk berbuat baik kepada orang. Ada keinginan untuk menyampaikan membereskan hajatnya, kebutuhannya orang, karena memang sifatnya harta ini untuk kebaikan bersama. Walaupun memang ada letak pembagian, tetapi dilihatlah itu bagaimana orang bisa tenang dengan kita dan kita bisa tenang dengan dia. Jadi datang orang membeli, tawar wajar. Ditawar, tentu sesuatu yang sangat wajar. Mungkin tawarannya itu bisa kita terima. Dilihat lagi. Kalau dia menawar dalam hal yang memang sudah tidak terjauh, sudah ada nyuntungku di situ. Kita baca orang yang menawar. Perhatikan orang yang mau beli itu. Waduh, kasihan, butuh sekali memang. Sangat butuh. Kalau kita menjual, melihat orang yang sudah sangat butuh dan sudah menawar dengan tidak berlebih-lebihan, sudah wajar. Tidak usah kita terlalu ambisi mau mempertahankan supaya untung kita bisa berlipat ganda. Kalau sudah tidak ada rugi, sudah ada untung, kita sudah melihat orang yang mau beli itu kasihannya sangat membutuhkan, dan kita juga bisa membaca, oh mungkin memang si kemetomir doyuknya kasih. Nadek toner rugi kona likir katona saroku. Dan dia butuh. Menurut agama, saatnya kita sudah melihat itu, kita pancing itu rahmat. Kita pancing hidayah. Oh, biar talan. Itu bagi penjual. Jangan terlalu merepotkan sesama. Kelihatan orang itu, orang yang mau beli sudah gelisah sekali. Waduh, dia sangat butuh. Dia mau tambah uang. Memang uangnya segitu saja. Mau dia apa? Akhirnya kita bisa membaca orang itu, bagaimana orang itu kasihan dengan kita. Kalau sudah tidak terlalu memberatkan, ya aja kasih ini sudah. Itu namanya mudah, maloga masagena. Sebaliknya, kita yang membeli harus juga masagena. Jangan juga terlalu repot. Kita yang mau membeli seperti mau memaksakan orang yang si penjual, kayak mau dipaksa orang itu untuk memberikan kepada kita dengan harga yang murah. Padahal sesungguhnya memang rugilah umpamanya orang itu, kasihan. Padahal mungkin kita ini memang pertama, memang kita butuhkan barang itu.
Dan memang kita punya persiapan, ada saja uang yang kita punya, bisa barang itu kita miliki dan memang kita butuhkan. Kalau yang punya, yang menjual itu kelihatan sudah gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Kapan kita dituruti maka dia pasti rugi umpamanya. Jangan terlalu memberat-beratkan orang yang menjual. Sehingga seolah-olah memaksa-maksa orang untuk kita dikasih dengan harga kemauan kita. Padahal kita butuhkan barang itu dan memang ada persiapan kita. Uang kita cukup saja. Kalau cukup saja kenapa terlalu lama menawar? Itulah Islam. Itu gambaran tentang bagaimana indahnya hidup bermuamalah, berjual beli kalau kita semua masing-masing punya amanah. Tidak usah terlalu lama dipersulit. Tawar 1 kali, tawar 2 kali. Kalau sudah tegang, nah berarti susah. Ambil nih, belilah. Karena memang kita butuhkan dan ada uang kita bisa beli. Atau kita yang menjual, orang sudah menawar, kita juga bisa baca, oh orang itu butuh sekali dan memang tidak cukup uangnya untuk lebih dari itu. Nah kalau dengan harga yang dia minta, sudahlah tidak merugikan saya, kasih mie. Itulah Islam. Begitu terus itu dalam segala hal. Jadi ini namanya dalam hadis tadi fayasbihun nasu yatabayauna. Jadilah orang itu berjual beli itu falayakadu hadun. Hampir tidak dapatlah seseorang itu yu'addil amanata, menunaikan amanah. Itu berarti sudah hilang amanah. Kalau hampir susah didapat, siapa lagi orang yang mau jujur dalam jual beli? Pernah Nabi jalan-jalan di pasar. Dalam sejarah Nabi pernah jalan ke pasar, tiba-tiba ada penjual kurma. Nabi sempat itu nagaru, sempat Nabi itu korek-korek itu jualan kurmanya orang. Ternyata dia dapati di bawah ini tidak beres-beres. Dia dapati bonok-bonok, bahasa macam-macam di bawah. Nabi tegur, jangan-jangan. Ini kamu tidak amanah kalau begini. Salah kamu ini dalam menjalankan kegiatan seperti ini. Ditegurlah, yang jelas begitu. Nah, kalau amanah sudah mulai dicabut, maka hampir sulit mendapatkan orang yang mau berjual beli dengan secara jujur. Oleh karena orang itu sudah susah, fayuqalu, dikatakan, akhirnya kita tinggal berkata-kata lagi. Inna fi bani fulanin, sesungguhnya pada anaknya si Fulan, Bani Fulan. Kalau orang Arab bilang Bani Fulan, betuana ampi jangan yanu kurwijan yanu kurhe. Rajulan aminan, ada seorang yang aminan itu kepercayaan. Wa yuqalu lirrajuli, dikatakan kepada seseorang, ma'aqalahu, alangkah tingginya akalnya. Wa ma'azfarahu, alangkah bijaksananya, alangkah wa ma'ajladahu, dan alangkah tabahnya, alangkah hebatnya. Orang itu dibilang ingka korona setawi, kesipana sepikirannya, kesipah bijaksananya, kesipana perpanas, dia sangat tabah. Padahal Nabi mengatakan wa ma fi qalbihi mithqala habbati khardal, padahal sudah tidak ada di dalam hatinya mithqala habbah, seberat atau sebesar biji khardal sawi. Kita kenal namanya sawi. Biji kan ada bijinya itu sawi. Biji kecil itu bijinya sawi, ya dimaklum itu. Dek kata misteng biji naro sawi. Maka dia Nabi idi mani maka dan kakro tau matandre kalau nang kakro matandre bijaksananya begini. Baik, ternyata ada orang yang kita banggakan juga. Ternyata menurut Nabi di sini, kalau memang sudah amanah hilang, biar sebesar atau seberat biji sawi tidak ada di dalam hatinya. Pala lo susana ro diruntuk tomel jujur. Kajelok-jelok nih tahu ya kadang kakro tau malempu. Oh, alangkah hebatnya di sana orang yang sangat bijak. Di sana ada orang yang sangat tinggi akalnya. Di sana ada orang yang sangat tabah luar biasa. Padahal tidak ada amanah di hatinya. Dia susah mendapat.
Karena kita sudah penuh dengan penipuan. Orang yang kita anggap orang yang tinggi akalnya, ternyata juga di situ ada penipuan. Orang yang kita anggap sangat bijak, ternyata juga ada penipuan. Sehingga gambaran Nabi, kalau amanah itu sudah hilang, biar sebesar biji sawi, setimbang, seberat, seukuran dengan biji sawi, tidak ada amanah di dalam hatinya lagi. Tidak ada amanah. Jadi tidak ada seberat biji sawi min imanin, dari keimanan. Tidak ada iman lagi. Apa maksudnya? Walaupun hanya sebesar atau seberat, seukuran dengan biji sawi, keimanan tidak ada juga di dalam hati lagi. Hancur. Walaqad ata alayya zamanun. Berbicara ini sahabat Nabi tadi, Huzaifah. Walaqad ata alayya, dan sungguh telah sampai kepada saya, sudah tiba pada saya, zamanun, satu waktu. Sudah pernah ada satu waktu bagi saya. Ini bicaranya sahabat ini yang membicarakan tentang amanah yang masih berlaku secara jujur. Wa ma ubali, dan saya tidak peduli. Ayyukum bayatu, siapa yang di antara kamu yang saya menjual, kepada siapa saya menjual, atau kepada siapa yang saya beli. La in kana musliman, jika adalah dia seorang muslim, raddahu alayyal Islam, akan dikembalikan kepada saya nilai Islam. Maksudnya begini, sudah pernah saya jalani hidup, kualami hidup. Saya pada satu waktu, ini dia sebut masa sahabat, masa di mana kesempurnaan agama itu. Dia mengatakan, saya tidak peduli siapa di antara kamu saya berjual beli dengan dia. Tidak peduli lagi. Apakah orang Islam yang saya temani berjual beli, atau wa in kana Nasrani, atau dia adalah Nasrani, raddahu alayya, dia akan kembalikan juga kepada saya. Ihyatnya itu penjaganya, orang itu akan mengembalikan hak saya. Maksudnya begini, dulu waktu saya melihat itu kejujuran masih berlaku, saya itu kalau mau berjual beli, saya tidak peduli siapa yang saya mau, di mana kau beli, di mana kau mau jual, semua orang jujur. Kalau dia Islam, dia akan mengembalikan hak Islam itu kepada saya. Kalau dia Nasrani, dia juga akan mengembalikan, oleh petugasnya, oleh pengurusnya akan mengembalikan hak-hak agamanya kepada, artinya jujur juga. Itu pernah saya alami seperti itu. Lalu bagaimana katanya? Fa ammal yaum, adapun hari ini, fama kuntu ubayi'u, maka saya tidak bisa lagi berjual beli illa fulanan wa fulanan, kecuali kepada si fulan dan si fulan. Apa maksudnya? Dipitet tanah ber. Tinggal si anu dan si anu, maksudnya susah nih katanya saya berjual beli. Karena sudah susah menemukan orang-orang yang jujur. Sehingga kalau kita bicara tentang orang yang bisa kita temani berjual beli, tidak ada lagi illa fulanan wa fulanan, kecuali si fulan dan si fulan. Artinya si anu, itu maksudnya tinggal sedikit. Nah, jadi sahabat tadi Huzaifah berbicara, saya telah menjalani masa di mana pada waktu itu dulu saya tidak ragu berjual beli. Saya mau membeli, saya mau menjual, tidak ragu saya, baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang non muslim pada waktu itu. Karena kalau saya bicara Islam, orang berbicara tentang Islam, maka orang Islam akan mengembalikan ajaran agamanya itu kepada saya juga. Artinya dia akan mengurus perjualbelian itu, jual beli itu dengan secara Islam, dan itu kembali juga kepada saya. Kalaupun dia orang Kristen, dia waktu itu juga, maka dia jual belinya akan ada yang mengawasi juga dia, sehingga hak-hak itu bisa terpenuhi. Tapi sekarang kata Huzaifah, susami ma kuntu ubayu, saya tidak bisa lagi berjual beli illa fulanan wa fulanan, kecuali si fulan dan si fulan. Artinya itu menggambarkan bahwa sudah tidak seperti dulu lagi.
Apa maksudnya tidak seperti dulu lagi? Memang keadaan itu berjalan memang seperti itu. Hampir urusan seperti ini merosot. Merosot sekali. Kalau orang dulu jujurnya, orang dulu amanahnya, orang dulu umpamanya kelapa yang jatuh di lokasi kita di pinggir jalan umpamanya, meskipun seumpama yang punya itu tidak merasa keberatan kalau kita ambil karena itu kelapa jatuh, kan jatuh biasa diambil orang. Itu karena jujurnya orang itu sampai begitu dia tidak mau ambil kalau memang yang punya tidak berkata ambil. Sekarang jangan bilang kelapa jatuh, kelapa dipanjak. Orang mau ambil. Jangan bilang kelapa dipanjak, kelapa di rumah, di kolong rumah dicuri orang. Semua sudah penuh dengan masalah. Memang hidup kita akibat daripada itu, persoalan ini akibat daripada hilangnya amanah. Hilangnya amanah. Sehingga kalau amanah itu sudah hilang, cepat sekali itu ditandai amanah hilang ketika jual beli tidak beres. Itu kalau dilihat hadis. Dalam ukuran jual beli, kalau kita sudah penuh dengan keluhan, kita mengeluh karena kita sering pulang ke rumah, tadi dia bilang baik sekali, baru sekali, murah sekali, itu dia boleh mabono. Kenapa? Karena kita tertipu. Banyak orang yang seperti itu. Nah, dan itulah yang dimaksud oleh hadis tadi. Ini namanya sudah diangkat itu amanah. Hilang amanah dari hati seseorang. Amanah dalam bentuk jual beli sudah, apalagi dalam bentuk-bentuk. Bagaimana dengan amanah kekuasaan, amanah pangkat, amanah jabatan. Kira-kira kalau mau diukur dengan nilai sahabat, dalam posisi mana kita sekarang? Dalam posisi mana kita sekarang? Kita mau lihat contoh. Umar bin Abdul Aziz ketika ternyata dia sudah dilaulat oleh jamaah harus jadi khalifah, harus jadi presiden. Yang pada waktu itu ada lawan politik dari pihak Muawiyah umpamanya yang selalu ambisi mau menjadi khalifah. Sementara dari pihak mereka memang sudah turun-temurun itu menjadi penguasa. Tapi namanya amanah, apa salahnya pindah kepada orang lain? Tapi kalau sudah terjadi ambisi, ya sudahlah. Akhirnya ketika resmi Umar bin Abdul Aziz, itu Umar bin Abdul Aziz kan itu masuk cucunya Umar bin Khattab juga. Itu yang panjang ceritanya ini. Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah yang oleh para ulama, para ahli sejarah, orang-orang yang jeli melihat kehidupan beragama itu menganggap bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah kelima. Palalu hebat Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika dia sudah ketahuan oleh masyarakat umum bahwa Umar bin Abdul Aziz dia jadi khalifah. Ini pihaknya ini dari pihak orang yang selama ini terus turun-temurun dia yang menjadi penguasa. Begitu dia tahu bukan dirinya terangkat, langsung dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah salah itu nganite jabatannya. Nah, seperti orang yang mati karena dia ditinggalkan oleh jabatan sampai merasa kaget. Aduh, sekian lamanya kita yang jadi penguasa, kenapa tiba-tiba bukan lagi dari pihak kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz dengar. Oh gitu. Begitu bahasanya orang. Karena bukan dia yang diangkat jadi khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga mengucapkan innalillah. Tapi dia berkata juga, Umar bin Abdul Aziz lalu berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati nih saya, kenapa saya jadi khalifah? Justru dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kaget kenapa saya dikasih. Sehingga seolah-olah berkata, monotongan nak itu kalau pagi nanya muakak mencari khalifah. Saya mati maka itu pala lo tahu. Nah, jadi dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kaget dirinya menjadi khalifah, takut memikirkan tugasnya.
Sementara lawan politiknya berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena merasa kehilangan. Nah, itulah perbedaan orang yang mengerti amanah. Orang yang mengerti amanah dengan orang yang tidak mengerti amanah. Amanah dalam kehidupan yang seperti itu memang banyak sekali dibicarakan dalam agama kita. Amanah dengan orang banyak, amanah memikirkan nasibnya orang banyak. Umar bin Khattab ketika memikirkan tanggung jawabnya memikul amanah. Kadang istrinya sudah hidangkan makanan di meja makan. Istri menunggu makan barangkali karena sudah kusiapkan. Ternyata dicari, mana ya Khalif? Mana ya Umar? Tidak ada di meja makan. Dicari-cari, kenapa ada di depan rumah berdiri di pinggir jalan? Ternyata setelah majib meja hidangan, makanan sudah disiapkan. Dia keluar di depan rumah di pinggir jalan. Dia menunggu-nunggu orang yang lewat. Siapa tahu ada orang yang lapar, bisa kutangkap masuk di rumah makan bersama saya. Karena takutnya itu memikirkan nasibnya kepada orang banyak. Itu contoh dari sekian banyaknya contoh tentang orang yang mengerti amanah. Itu amanah karena dia sadar Al-Quran kan sudah jelas, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kamu ditanya di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepadamu. Itu amanah, menerima kekayaan amanah, menerima nikmat amanah. Maka kalau ada nikmat, maka itulah maknanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau ada nikmat Tuhanmu fahadis. Sebarkan, infokan, berikan. Itu namanya fahadis. Seolah-olah kita kata ini nikmat, ambil sebahagian. Itu namanya orang yang menerima nikmat secara amanah. Nah, itu dulu waktu kita cukup karena memang persoalan ini agak panjang dibicarakan di dalam agama ini, sehingga itulah dulu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.